Arini Damayanti adalah tipe wanita yang oleh banyak orang akan disebut sebagai istri idaman. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia memancarkan aura ketenangan dan kedewasaan. Latar belakang pendidikannya sebagai sarjana ekonomi dari universitas terkemuka sebenarnya bisa membawanya ke puncak karir korporat. Namun 5 tahun lalu ia membuat pilihan sadar untuk mendedikasikan hidupnya pada rumah tangganya. Keputusan itu ia ambil bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang tulus kepada suaminya, Bayu Wicaksono. Bagi Arini, membangun fondasi keluarga yang kokoh adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Ia mengelola keuangan rumah tangga dengan ketelitian seorang akuntan, memastikan setiap sen diinvestasikan dengan benar. Rumah mereka yang terletak di kawasan suburban yang asri selalu tertata rapi dan bersih, bukan karena obsesif, tetapi karena ia percaya bahwa lingkungan yang teratur mencerminkan kehidupan yang teratur. Kecerdasannya tidak tumpul. Ia hanya mengalihkannya dari laporan laba rugi perusahaan ke perencanaan masa depan keluarganya. Di mata teman-temannya, Arini adalah sosok yang bisa diandalkan, pendengar yang baik, dan perencana yang ulung. Namun di balik kelembutannya, tersembunyi ketegasan dan logika yang tajam, sebuah sisi yang jarang sekali ia tunjukkan karena hidupnya berjalan begitu mulus di bawah atap yang ia yakini penuh dengan cinta dan kejujuran. Bayu Wicaksono, 34 tahun, adalah gambaran kesuksesan. Berpostur tinggi dengan penampilan yang selalu terjaga, ia memiliki pesona yang mampu meluluhkan siapa saja. Sebagai seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi maritim, ia sering bepergian, sebuah fakta yang ia gunakan sebagai pilar utama dalam membangun citranya sebagai suami pekerja keras yang berkorban demi keluarga. Bayu sangat pandai merangkai kata. Janji-janji masa depan yang gemilang, cerita-cerita tentang proyek besar yang menantang, dan bonus-bonus fantastis yang akan datang selalu menjadi senjatanya untuk membuat Arini bangga dan memaafkan ketidakhadirannya. Di permukaan, ia tampak sangat mencintai Arini. Pujian, hadiah-hadiah kecil sepulang kerja, dan gestur romantis di depan umum adalah bagian dari repertoarnya. Namun di balik semua itu, Bayu adalah seorang pria yang digerakkan oleh ego dan adrenalin. Ia kecanduan validasi dan kekaguman, tidak hanya dari istrinya, tetapi dari siapa saja, terutama wanita lain. Baginya, kesetiaan adalah konsep yang membosankan. Ia melihat pernikahannya dengan Arini sebagai sebuah basis yang aman, sebuah pelabuhan tempat ia bisa kembali setelah puas berpetualang di lautan lain. Ia meremehkan kecerdasan Arini, menganggap dedikasinya pada rumah tangga sebagai tanda kenaifan, sebuah keyakinan keliru yang pada akhirnya akan menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh dunianya. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi lainnya di kediaman Wicaksono. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menguar dari dapur, berpadu dengan wangi nasi goreng spesial buatan Arini. Bayu turun dari lantai 2 dengan langkah tegap. Kemeja kerjanya sudah terpasang rapi, dan senyumnya merekah seperti biasa. Ia duduk di kursi, menatap Arini yang sedang menuangkan kopi ke cangkir kesayangannya. "Pagi, sayang. Wangi sekali masakanmu," sapa Bayu. Suaranya terdengar hangat. "Pagi juga, Mas. Makanlah dulu. Aku buatkan nasi goreng udang kesukaanmu," jawab Arini sambil meletakkan cangkir kopi di hadapan Bayu, lalu duduk di seberangnya. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit. Sebuah rutinitas yang sudah mereka jalani selama 5 tahun pernikahan. Namun, hari itu Bayu memecah keheningan dengan nada yang sedikit lebih serius dari biasanya. "Arini," panggilnya pelan. "Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Arini mengangkat wajahnya, menghentikan suapannya. "Iya, Mas? Ada apa?" Bayu meletakkan sendok dan garpunya, lalu menatap Arini lekat-lekat. Ia memasang ekspresi yang merupakan campuran antara beban tanggung jawab dan antusiasme. Ini adalah ekspresi yang sudah ia latih di depan cermin semalam. "Aku dapat proyek besar. Sangat besar." Wajah Arini langsung berubah cerah. "Oh ya? Syukurlah. Proyek apa, Mas?" "Proyek pembangunan rig pengeboran lepas pantai di Samudra Hindia. Ini proyek internasional, kerjasama dengan perusahaan dari Norwegia," jelas Bayu, menggunakan istilah-istilah teknis yang ia tahu akan membuat Arini terkesan. "Masalahnya,
Aku harus berada di lokasi selama proyek berlangsung. Aku harus berlayar dan tinggal di Anjungan selama sebulan penuh. Senyum di wajah Arini sedikit memudar. Sebulan? Lama sekali, Mas. Aku tahu, sayang. Aku juga berat sekali rasanya harus meninggalkanmu selama itu, kata Bayu sambil meraih tangan Arini di atas meja. Genggamannya terasa hangat dan meyakinkan. Tapi coba bayangkan bonusnya. Pimpinan bilang, bonus dari proyek ini bisa cukup untuk melunasi sisa cicilan rumah kita dan mungkin cukup untuk uang muka apartemen untuk investasi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Mendengar kata rumah dan investasi, Arini kembali bersemangat. Inilah tujuan hidup mereka. Tujuan yang selalu ia dukung dengan sepenuh hati. Melunasi rumah lebih cepat berarti mereka bisa fokus pada tabungan masa depan dan anak-anak kelak. Rasa sedih karena akan ditinggal lama perlahan tergantikan oleh rasa bangga. Suaminya adalah pria hebat. Seorang pekerja keras yang berjuang untuk keluarga mereka. Tentu saja, Mas. Tentu saja kamu harus pergi. Jangan khawatirkan aku di sini. Aku bisa menjaga diri dan rumah baik-baik, kata Arini dengan tulus. Matanya berbinar menatap Bayu. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, balas Bayu, tersenyum lega. Misinya berhasil. Masalah lainnya, di sana sinyal sangat sulit. Kita di tengah lautan. Mungkin aku hanya bisa menelepon seminggu sekali. Itu pun lewat telepon satelit di kantor Anjungan. Jadi jangan cemas kalau aku sulit dihubungi ya. Iya, aku mengerti. Yang penting Mas jaga kesehatan baik-baik di sana. Kerjanya pasti berat. Nasihat Arini. Pikirannya sudah melayang pada apa saja yang harus ia siapkan untuk suaminya. Percakapan pagi itu menjadi titik awal kesibukan Arini selama 2 hari berikutnya. Bayu mengatakan ia akan berangkat lusa. Maka, Arini segera membuat daftar panjang di kepalanya. Siang itu juga ia pergi ke pusat perbelanjaan. Ia membeli beberapa jaket tebal tahan angin, kaos kaki wol, dan pakaian dalam termal. Ia membayangkan suaminya kedinginan di tengah lautan di malam hari, dan hatinya terasa ngilu. Ia tidak ingin Bayu merasa tidak nyaman sedikit pun. Setelah dari toko pakaian, ia mampir ke apotek. Ia berkonsultasi dengan apoteker, membeli multivitamin dosis tinggi, suplemen penambah daya tahan tubuh, obat anti mabuk laut, dan berbagai obat-obatan standar seperti pereda nyeri dan obat flu. Semua ia masukkan ke dalam tas medis kecil yang ia siapkan khusus. Baginya, kesehatan Bayu adalah prioritas utama. Malam harinya, ia mulai mengemas koper besar Bayu. Ia menata setiap helai pakaian dengan rapi, menyelipkan kamper dan pengharum lemari agar pakaian Bayu tetap wangi selama di perjalanan. Ia bahkan memasukkan beberapa bungkus mie instan dan abon sapi kesukaan Bayu, berpikir mungkin suaminya akan merindukan masakan rumah di tengah lautan nanti. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam koper adalah perwujudan dari cinta dan perhatiannya. Sementara Arini sibuk, Bayu hanya duduk di sofa ruang keluarga, menonton televisi sambil sesekali membalas pesan di ponselnya dengan senyum-senyum kecil. Ketika Arini bertanya ia sedang berkirim pesan dengan siapa, Bayu dengan santai menjawab, "Ini grup kantor, sedang koordinasi terakhir untuk keberangkatan." Malam terakhir sebelum keberangkatan, Arini memasak semua makanan favorit Bayu. Ada rendang daging, gulai ayam, dan sambal terasi. Mereka makan malam bersama. Dan Arini terus-menerus mengingatkan Bayu untuk tidak lupa makan teratur dan meminum vitaminnya. Ia menatap wajah suaminya, mencoba merekam setiap detailnya untuk disimpan dalam memori selama sebulan ke depan. Pagi keberangkatan tiba. Bayu sudah siap dengan tas ranselnya, sementara koper besarnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Arini mengantarnya sampai ke teras depan. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Kabari aku begitu sampai di pelabuhan sebelum sinyal hilang," pinta Arini lembut. Bayu menarik Arini ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa erat. Namun entah kenapa Arini merasakan ada sedikit kegelisahan dalam dekapan itu. Mungkin suaminya juga gugup karena proyek besar ini, pikirnya, mencoba menepis perasaan aneh itu. "Pasti, sayang.
Kamu juga jaga diri baik-baik di rumah. Jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, telepon Pak RT atau tetangga sebelah. Bayu melepaskan pelukannya, menatap Arini sejenak, lalu memberinya kecupan singkat di kening. Aku pergi dulu. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Arini berdiri di teras, melambaikan tangan saat mobil perlahan menjauh dari halaman rumah. Ia terus berdiri di sana, menatap jalanan yang kosong, bahkan setelah mobil suaminya sudah hilang di tikungan. Hatinya terasa campur aduk antara sedih, sepi, dan bangga. Ia tidak tahu bahwa perpisahan di dermaga pagi itu hanyalah sebuah kepalsuan, sebuah awal dari badai pengkhianatan yang akan menghancurkan dunianya hingga ke fondasinya. Ia masuk kembali ke dalam rumah yang kini terasa lebih besar dan lebih senyap dari sebelumnya, dengan keyakinan penuh bahwa ia sedang menunggu kepulangan seorang pahlawan. 1 minggu berlalu sejak kepergian Bayu. Kehidupan Arini berjalan dalam ritme yang baru dan lebih lambat. Kesunyian di rumah terasa begitu pekat. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala hingga larut malam. Tidak ada lagi derap langkah Bayu di tangga. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Arini mencoba menyibukkan diri. Ia melakukan pembersihan menyeluruh pada setiap sudut rumah, menata ulang taman kecil di halaman belakang, dan bahkan mulai mencoba resep-resep kue baru yang ia temukan di internet. Semua itu ia lakukan untuk mengusir rasa sepi dan rindu yang kerap datang tanpa diundang. Sesuai janji Bayu, komunikasi memang terputus total. Arini sudah mencoba mengirim beberapa pesan singkat melalui aplikasi percakapan, berisi cerita-cerita kecil tentang harinya atau sekadar ucapan, "Aku rindu, Mas." Namun semua pesan itu hanya menunjukkan centang satu, pertanda tidak terkirim. Arini memakluminya. Tentu saja, di tengah Samudra Hindia, sinyal seluler adalah sebuah kemewahan. Ia percaya penuh pada penjelasan suaminya. Ia sering membayangkan betapa beratnya pekerjaan Bayu, berada di anjungan pengeboran yang terisolasi, dikelilingi lautan luas. Rasa kasihannya terkadang mengalahkan rasa rindunya. Pada hari ke-8, di suatu sore yang lengang, setelah selesai menyiram tanaman, Arini duduk bersantai di sofa ruang keluarga. Ia menyeduh teh melati dan membuka laptopnya, berniat untuk sekadar menjelajahi dunia maya, melihat kabar teman-teman lamanya. Ia membuka akun media sosialnya, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan intens. Ia lebih suka kehidupan nyata ketimbang panggung digital. Jarinya secara otomatis menggulir beranda, melihat foto-foto liburan, unggahan tentang pekerjaan, dan meme lucu yang dibagikan teman-temannya. Tidak ada yang menarik perhatiannya secara khusus, sampai ia melihat sebuah unggahan dari Dian, teman semasa kuliahnya. Dian baru saja mengunggah satu album foto dengan judul Vitamin C di Bali. Akhirnya bisa kabur sejenak dari rutinitas. Arini tersenyum tipis. Bali memang selalu menjadi destinasi yang menyenangkan. Dengan rasa penasaran yang wajar, ia mengklik album tersebut untuk melihat foto-fotonya. Foto pertama adalah pemandangan matahari terbenam di sebuah pura. Foto kedua adalah Dian dan teman-temannya sedang menikmati kelapa muda di tepi pantai. Foto ketiga, keempat, kelima, ia lewati dengan cepat. Lalu tibalah ia pada foto keenam. Foto itu adalah sebuah foto grup yang diambil di sebuah klub pantai yang terlihat mewah dan ramai. Ada sekitar 10 orang di dalam foto itu. Semuanya tertawa lebar menghadap kamera, memegang gelas minuman berwarna-warni. Latar belakangnya adalah kolam renang dengan pemandangan langsung ke arah pantai. Mata Arini menyapu wajah-wajah di foto itu, mencoba mengenali apakah ada teman lama lainnya. Dan kemudian, matanya terpaku pada satu titik. Di sisi kanan foto, sedikit di belakang Dian, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. Jantung Arini seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Tangannya yang memegang tetikus mulai gemetar. Hanya orang yang mirip. Ia menggerakkan kursor, lalu mengklik foto itu untuk melihatnya dalam ukuran penuh. Dengan jari yang bergetar, ia menggunakan fitur pembesar untuk menyorot wajah pria itu. Rambutnya, potongan rambut yang sama persis seperti saat Bayu berangkat. Senyumnya, senyum percaya diri yang selalu ia pamerkan.
Dan yang paling menghancurkan, pria itu tidak sendirian. Lengan kanannya merangkul pinggang seorang wanita dengan begitu posesif dan mesra. Wanita itu berbalut gaun pantai tipis, bersandar manja di dadanya. Arini masih mencoba menyangkal. Ia memperbesar gambar lebih jauh lagi. Matanya mencari detail yang bisa membuktikan bahwa itu bukan suaminya. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya. Di pergelangan tangan pria itu, melingkar sebuah jam tangan hitam dengan aksen perak. Jam tangan yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Di lehernya, tergantung sebuah kalung tipis dengan liontin kecil. Kalung yang Bayu bilang tidak pernah ia lepas. Dunia Arini mulai berputar. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Foto ini diambil di Bali. Bali, bukan di tengah Samudra Hindia. Klub pantai, bukan anjungan pengeboran. Wanita cantik, bukan rekan kerja dari Norwegia. Dalam keadaan panik dan syok, sebuah ide terlintas di benaknya. Wanita itu. Siapa wanita itu? Dalam foto tersebut, Dian menandai beberapa akun temannya. Arini mengarahkan kursor ke wajah wanita yang dirangkul suaminya. Sebuah nama muncul di sana. Rania Adelia. Tanpa berpikir dua kali, Arini mengklik nama itu. Profil Rania tidak dikunci. Dan apa yang dilihat Arini selanjutnya adalah sebuah belati yang ditusukkan langsung ke jantungnya, diputar, dan dicabut dengan kasar. Halaman profil Rania adalah sebuah galeri kebohongan suaminya. Foto profilnya adalah swafoto dirinya dengan Bayu. Pipi mereka menempel. Keduanya tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang sebuah kamar hotel mewah. Unggahan terbarunya, yang dipasang 2 jam lalu, adalah foto 2 gelas sampanye di tepi kolam renang pribadi, dengan keterangan, "Surga dunia bersama kesayanganku." Arini menggulir ke bawah dengan tangan yang sudah tidak bisa berhenti gemetar. Ada foto Bayu yang sedang menyuapinya di sebuah restoran mahal. Ada foto mereka berdua sedang menaiki gajah. Ada video singkat Bayu yang sedang mengendarai jet ski sambil tertawa, dengan Rania yang merekam dari belakang. Tanggal unggahan semua foto dan video itu adalah dalam seminggu terakhir. Tanggal di mana Arini di rumah sedang merindukannya, mengkhawatirkan keselamatannya, dan mendoakannya. Setiap foto adalah tamparan. Setiap keterangan adalah hinaan. Kepalsuan perpisahan di depan teras rumah seminggu yang lalu kini terputar kembali di benaknya seperti sebuah film horor. Pelukan hangat itu, kecupan di kening itu, semua terasa seperti racun yang baru sekarang ia rasakan efeknya. Jaket tebal, vitamin, obat mabuk laut yang ia siapkan dengan penuh cinta, semua menjadi monumen kebodohannya. Laptop itu meluncur dari pangkuannya dan jatuh ke karpet dengan bunyi gedebuk pelan. Arini tidak peduli. Ia memeluk lututnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Awalnya hanya isakan kecil yang tertahan. Namun tak lama kemudian tangisnya pecah. Bukan tangisan sedih yang lirih, melainkan sebuah raungan pilu yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menangis karena dikhianati. Menangis karena merasa bodoh. Menangis karena 5 tahun hidupnya terasa seperti sebuah lelucon besar. Ia menangis hingga tenggorokannya sakit dan air matanya kering. Ia menangis hingga seluruh tenaganya terkuras habis. Ia terbaring di lantai yang dingin, di tengah rumah besar yang kini terasa seperti sebuah makam bagi cinta dan kepercayaannya. Malam datang menggantikan sore, dan ruangan itu menjadi gelap. Arini tidak beranjak. Ia hanya menatap langit-langit yang hitam, pikirannya kosong. Namun, di tengah kehampaan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Seperti bara api kecil yang muncul dari tumpukan abu. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan mulai mengkristal, berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tetapi amarah yang membeku. Amarah yang menuntut perhitungan. Ia bangkit dari lantai dengan gerakan yang kaku. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Matanya, yang bengkak dan merah, kini memancarkan kilatan yang berbahaya. Ia tidak akan menjadi korban dalam drama ini. Ia akan mengambil alih kendali. Ia akan menjadi sutradara dari babak akhir cerita mereka. Dan di babak akhir itu, Bayu Wicaksono tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia.
Ia akan memastikan itu. Pembalasan baru saja dimulai. Kegelapan yang menyelimuti ruang keluarga adalah cerminan dari kegelapan yang telah menelan hati Arini. Selama berjam-jam ia tidak bergerak dari posisinya di lantai. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke langit-langit. Sisa-sisa tangis histeris masih terasa di tenggorokannya yang perih dan kepalanya yang berdenyut sakit. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu begitu total, begitu fisik, seolah setiap sel di tubuhnya ikut merasakan luka yang menganga di hatinya. Bayangan-bayangan suaminya yang tertawa mesra dengan wanita lain terus berkelebat di benaknya. Setiap bayangan adalah sayatan baru. Namun, manusia memiliki batas dalam menampung kesedihan. Ketika wadah itu telah penuh dan meluap, yang tersisa bukanlah kekosongan, melainkan endapan. Bagi Arini, endapan itu adalah amarah yang dingin dan jernih. Perlahan, sangat perlahan, getaran di tubuhnya berhenti. Napasnya yang tadinya pendek-pendek dan tersengal kini menjadi dalam dan teratur. Sesuatu di dalam dirinya telah bergeser. Sakit hati itu tidak hilang. Ia hanya bermetamorfosis menjadi bahan bakar. Dengan gerakan yang terasa berat seperti mengangkat beban bertonton, Arini bangkit. Langkahnya sedikit goyah saat ia berjalan menuju saklar lampu. Cahaya terang yang tiba-tiba membanjiri ruangan membuatnya menyipitkan mata. Ia melihat pantulan dirinya di layar televisi yang hitam. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah, rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti korban. Dan ia membenci pemandangan itu. Ia berjalan kembali ke tempat laptopnya tergeletak di karpet. Ia mengambilnya, membukanya, dan duduk dengan tegak di sofa. Kali ini, ia tidak membuka media sosial untuk menyiksa diri. Ia membukanya sebagai seorang penyelidik yang mengumpulkan barang bukti. Tangannya bergerak dengan ketepatan yang mekanis. Ia kembali ke profil Rania Adelia. Ia mengambil tangkapan layar dari setiap foto, setiap unggahan, setiap komentar yang menunjukkan interaksi mesra antara Rania dan Bayu. Ia memastikan tanggal dan waktu unggahan terlihat jelas. Ia bahkan menyimpan video jet ski itu. Suara tawa suaminya kini terdengar memuakkan di telinganya. Semua file itu ia kumpulkan dalam sebuah folder baru di komputernya. Ia berhenti sejenak, berpikir nama apa yang cocok untuk folder berisi bukti kehancuran rumah tangganya ini. Sebuah senyum sinis dan getir terukir di bibirnya. Ia menamai folder itu, Proyek Samudra Hindia. Kemudian, ia menyalin seluruh folder itu ke sebuah kandar kilas, flash drive, kecil yang ia temukan di laci meja kerja Bayu. Amunisi pertamanya telah siap. Setelah bukti diamankan, pikirannya mulai bekerja dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Logika dan analisis yang selama ini ia gunakan untuk mengelola anggaran rumah tangga kini ia kerahkan untuk tujuan yang berbeda, memetakan kelemahan suaminya. Ia mengambil buku catatan dan pena, lalu mulai menulis. Apa yang paling dicintai Bayu Wicaksono? Pertama, citra dan reputasinya. Bayu sangat peduli dengan pandangan orang lain. Ia harus terlihat sebagai suami yang sukses, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Citra ini adalah topeng yang ia kenakan setiap hari. Merobek topeng itu akan membuatnya telanjang dan rentan. Kedua, uang dan kemewahan. Bayu menyukai kenyamanan hidup. Mobil yang mengkilap, jam tangan mahal, liburan mewah yang ternyata ia nikmati di belakangnya. Uang adalah alatnya untuk membeli kesenangan dan validasi. Tanpa uang, Bayu hanyalah pria biasa dengan ego yang besar. Melumpuhkan finansialnya sama dengan memotong kedua kakinya. Ketiga, zona nyamannya. Rumah ini, yang selalu bersih dan rapi. Kehidupan yang teratur di mana semua kebutuhannya selalu tersedia tanpa perlu ia pikirkan. Berkat Arini. Ia harus dibuat kehilangan tempatnya untuk pulang, tempatnya untuk bersembunyi. Arini menatap 3 poin yang ia tulis di buku catatannya. Itulah 3 pilar yang menopang kehidupan Bayu. Dan ia akan meruntuhkan ketiganya, satu persatu, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Tapi ia tidak bodoh. Ia tidak akan bertindak gegabah. Setiap langkah harus diperhitungkan dan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak bisa diganggu-gugat. Pikirannya langsung tertuju pada seorang pengacara. Ia tidak mau sembarang pengacara.
Ia butuh yang terbaik, seseorang yang tajam, agresif, dan tidak kenal ampun, terutama dalam kasus perceraian dan sengketa harta Gonogini. Ia menyalakan kembali laptopnya dan mulai melakukan riset. Setelah 1 jam membandingkan beberapa firma hukum, satu nama terus muncul dengan ulasan yang sangat positif. Ratna Sastrawijaya, SH, MH. Klien-kliennya menggambarkannya sebagai hiu di ruang sidang, dan ahli strategi yang brilian. Sempurna. Arini mencari nomor telepon kantor hukum tersebut dan menekannya tanpa ragu. Suara seorang resepsionis yang profesional menjawab di seberang sana. Selamat siang, kantor hukum Ratna Rekan. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, jawab Arini. Suaranya terdengar sangat tenang dan terkendali, seolah ia sedang menelepon untuk membuat janji dengan dokter gigi. Saya ingin membuat janji konsultasi dengan Ibu Ratna Sastrawijaya. Ini mengenai kasus perceraian dan pembagian aset. Baik, Bu. Boleh saya tahu nama Ibu? Arini Damayanti. Baik. Ibu Arini. Ibu Ratna ada jadwal kosong besok lusa pukul 10 pagi. Apakah waktu tersebut cocok untuk Anda? Cocok. Saya akan datang, kata Arini. Apakah ada dokumen yang perlu saya siapkan? Untuk konsultasi awal, mohon siapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Jika ada dokumen terkait aset bersama seperti sertifikat atau bukti kepemilikan, silakan dibawa juga. Dan jika ada bukti yang mendukung gugatan Anda, itu akan sangat membantu, jelas resepsionis itu. Saya punya semuanya. Terima kasih, kata Arini, lalu menutup telepon. Langkah pertama telah diambil. Kini saatnya menyiapkan arsenal. Arini berjalan menuju kamar tidur utama. Di sudut kamar, berdiri sebuah brankas besi berwarna abu-abu gelap. Bayu selalu berkata brankas itu untuk menyimpan barang-barang berharga mereka dari perampok. Ironisnya, kini Arini akan menggunakannya untuk tujuan yang sebaliknya. Ia memutar kombinasi angka yang ia hafal di luar kepala, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Sebuah detail romantis yang kini terasa seperti lelucon pahit. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Di dalamnya, tersusun rapi map-map berisi dokumen penting. Tangannya bergerak dengan mantap. Ia mengeluarkan map berisi sertifikat rumah atas nama mereka berdua. Lalu BPKB mobil mewah dan mobil klasik kesayangan Bayu. Surat-surat kepemilikan saham. Laporan investasi reksadana. Semuanya ia tumpuk di atas tempat tidur. Kemudian matanya menangkap sebuah map berwarna biru di bagian paling bawah. Ia menariknya keluar. Di sampulnya tertulis, surat kuasa. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia ingat saat menandatangani dokumen ini setahun yang lalu. Bayu menjelaskannya dengan santai. Ini hanya untuk formalitas, sayang. Kalau aku sedang di luar kota dan ada dokumen perbankan atau investasi yang butuh tanda tangan mendesak, kamu bisa mewakiliku. Biar praktis. Saat itu Arini menandatanganinya tanpa membaca detailnya, karena ia percaya 100% pada suaminya. Sekarang, ia membaca setiap kata di dalam surat kuasa itu dengan teliti. Dibuat di hadapan notaris, dokumen itu memberinya kuasa penuh untuk menjual, membeli, dan mengalihkan semua aset bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar atas nama Bayu Wicaksono atau atas nama mereka berdua. Sebuah senyum dingin tersungging di bibir Arini. Bayu, dalam kesombongan dan keyakinannya bahwa istrinya adalah wanita naif yang penurut, telah memberinya senjata paling ampuh untuk menghancurkannya. Ia telah menyerahkan pisau kepadanya. Dan kini Arini tidak akan ragu untuk menggunakannya. Ia menumpuk map surat kuasa itu di atas tumpukan dokumen lainnya. Air matanya mungkin telah mengering, tapi dari sisa-sisa kepedihan itu, ia telah menulis draft pertama dari sebuah rencana pembalasan yang sempurna. 2 hari kemudian, pukul 10 pagi kurang 5 menit, Arini melangkah keluar dari taksi dan berdiri di depan sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Ia menatap plakat berwarna emas di lobi, kantor hukum Ratna Aurekan. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk memantapkan hatinya. Penampilannya hari itu sangat berbeda dari citra istri rumahan yang biasa ia sandang.
Ia mengenakan blus sutra berwarna gelap, celana bahan yang pas di badan, dan blazer yang terstruktur dengan baik. Rambutnya ia sanggul rapi, dan wajahnya dirias tipis namun tegas. Ia tidak datang sebagai korban yang menangis. Ia datang sebagai klien yang serius. Ruang tunggu kantor hukum itu terasa sejuk dan sedikit mengintimidasi, didominasi oleh perabotan kayu gelap dan rak-rak buku yang menjulang tinggi berisi buku-buku hukum tebal. Resepsionis yang menyapanya di telepon mempersilakannya duduk, dan tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan penampilan yang sangat tajam keluar dari sebuah ruangan. Itulah Ratna Sastrawijaya. "Ibu Arini, silakan masuk," kata Ratna. Suaranya tegas namun tidak ketus. Arini mengikutinya masuk ke dalam ruangan yang luas dan menghadap ke pemandangan kota. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh sebuah meja mahoni yang besar dan kosong. "Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu Arini?" Tanya Ratna langsung ke pokok permasalahan. Matanya menatap Arini dengan tajam, seolah sedang memindai klien di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, Arini meletakkan sebuah map tebal dan kandar kilas di atas meja. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Bayu Wicaksono. Di dalam map ini ada semua dokumen kepemilikan aset bersama kami, dan di dalam kandar kilas ini ada bukti perselingkuhan yang sedang ia lakukan saat ini juga." Ratna mengangkat alisnya sedikit, terkesan dengan keterus-terangan dan persiapan Arini. Ia mengambil kandar kilas itu dan memasangnya ke laptop di mejanya. Selama hampir 15 menit, ia menyimak dalam diam. Ia membuka setiap foto, menonton video itu 2 kali, dan membaca tanggal-tanggalnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi sorot matanya semakin menajam. "Bukti ini lebih dari cukup," kata Ratna setelah selesai. "Sangat jelas, terperinci, dan tidak terbantahkan. Posisi Anda sangat kuat." "Bagus," jawab Arini singkat. "Tapi saya tidak hanya ingin bercerai. Suami saya berbohong. Ia mengatakan sedang bekerja di lepas pantai padahal ia sedang berlibur dengan wanita ini. Ia menggunakan uang kami bersama untuk membiayai pengkhianatannya. Saya ingin mengambil kembali semua yang menjadi hak saya, dan semua yang telah ia sia-siakan." Arini kemudian mendorong map biru berisi surat kuasa ke hadapan Ratna. "Ia membuat saya menandatangani ini setahun yang lalu." Ratna mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. Setelah selesai, ia meletakkannya kembali di meja dan menatap Arini dengan sorot mata yang baru, sebuah campuran antara kekaguman dan simpati profesional. "Ibu Arini, suami Anda telah melakukan kesalahan fatal. Dengan dokumen ini, Anda adalah pengendali penuh aset kalian. Anda bisa melikuidasi semuanya bahkan sebelum surat gugatan cerai sampai di tangannya." "Itulah rencana saya," tegas Arini. "Saya ingin Anda memandu saya agar setiap langkah yang saya ambil legal dan tidak bisa dibatalkan." Pertemuan itu berlangsung selama hampir 2 jam. Ratna, sang ahli strategi, membedah setiap aset dan merancang urutan serangan. "Prioritas pertama adalah rekening bank bersama," jelasnya. "Itu adalah aset paling likuid. Pindahkan semua dana ke rekening pribadi baru yang sudah Anda siapkan. Lakukan hari ini juga. Setelah itu, kita urus saham dan reksadana. Terakhir, properti." Keluar dari kantor hukum itu, Arini merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menerima peta pertempuran. Ia tidak langsung pulang. Tujuan berikutnya adalah cabang utama bank tempat ia dan Bayu menyimpan sebagian besar tabungan mereka. Masuk ke dalam bank yang ramai, Arini merasa detak jantungnya sedikit meningkat. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia mengambil nomor antrian untuk layanan pelanggan dan duduk dengan punggung tegak lurus. Ketika nomornya dipanggil, ia berjalan ke meja dengan langkah yang mantap. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Sapa seorang petugas wanita yang ramah. "Siang. Saya Arini Damayanti. Saya ingin menutup rekening bersama atas nama saya dan suami saya, Bayu Wicaksono, dan memindahkan seluruh saldonya ke rekening pribadi saya," kata Arini dengan tenang, sambil menyodorkan buku tabungan, KTP, dan dokumen-dokumen lainnya. Petugas itu sedikit terkejut. "Menutup rekening dan memindahkan seluruh saldo, Bu?"
Apakah ibu yakin? Sangat yakin, jawab Arini. Tatapannya dingin dan tidak goyah. Karena jumlahnya yang sangat besar, petugas itu harus memanggil atasannya, manajer cabang. Seorang pria berjas datang menghampiri. Ia meninjau dokumen Arini dengan kening berkerut. Ibu Arini, ini adalah dana yang sangat signifikan. Biasanya untuk transaksi seperti ini kami membutuhkan kehadiran kedua belah pihak. Inilah saatnya. Arini dengan tenang mengeluarkan surat kuasa yang asli dari tasnya. Saya memiliki surat kuasa penuh yang dibuat di hadapan notaris untuk melakukan transaksi apapun atas nama suami saya. Silakan periksa keabsahannya. Manajer itu mengambil surat kuasa tersebut, membacanya bolak-balik, lalu menelepon bagian legal bank untuk verifikasi. Arini menunggu dengan sabar. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Meskipun di dalam hatinya ada badai yang bergemuruh. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, manajer itu kembali. Wajahnya terlihat profesional, tapi Arini bisa menangkap nada hormat dalam suaranya. Semua dokumen sudah terverifikasi dan sah. Bu Arini, kami akan segera memproses permintaan Anda. Proses itu memakan waktu hampir setengah jam. Arini menandatangani beberapa formulir. Sementara jari-jari petugas bank menari di atas keyboard. Akhirnya, sebuah slip konfirmasi transaksi dicetak dan diserahkan kepadanya. Arini melihat angka yang tertera di sana. Ratusan juta rupiah, hasil kerja keras dan hematnya selama bertahun-tahun, kini aman di dalam rekeningnya sendiri. Ia mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berjalan keluar dari bank. Begitu pintu kaca tertutup di belakangnya, ia menghela napas panjang. Bukan napas kelegaan yang membahagiakan, tetapi napas yang menandai selesainya sebuah tugas berat. Pilar pertama keuangan Bayu telah ia cabut dari fondasinya. Tapi harinya belum selesai. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, ia menelepon pialang saham mereka. Dengan nada yang sama profesionalnya, ia menginstruksikan untuk menjual semua portofolio saham atas nama Bayu dan dirinya. Ia menggunakan surat kuasa sebagai landasan hukumnya. Pialang itu sempat menyarankan untuk menunggu saat yang lebih baik karena pasar sedang sedikit turun. Tetapi Arini bersikeras. Jual semuanya sekarang. Saya butuh likuiditas. Langkah terakhir untuk hari itu ia lakukan setibanya di rumah. Ia menghubungi seorang agen properti terkemuka yang direkomendasikan oleh Ratna. Ia menjelaskan ingin menjual sebidang tanah investasi di pinggir kota. Saya tidak mencari harga tertinggi, katanya kepada agen itu. Saya mencari penjualan tercepat. Berikan saya penawaran terbaik dalam waktu 1 minggu. Malam itu, Arini duduk sendirian di ruang makan yang terasa lengang. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan menatap saldo di rekening barunya. Angka itu adalah simbol kemenangannya, simbol kebebasannya. Rasa sakitnya masih ada, mengintai di sudut hatinya. Namun, rasa sakit itu kini ditemani oleh perasaan berkuasa yang kuat. Ia tidak hanya mengambil uangnya kembali, ia mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dengan gerakan pelan dan mantap, ia membuka daftar kontak di ponselnya, mencari nama Mas Bayu sayang, lalu menekan tombol hapus kontak. Ini bukan lagi tentang cinta atau benci. Ini adalah bisnis. Dan bisnis pembalasannya baru saja dimulai. Setelah pilar finansial Bayu berhasil ia guncang hingga ke akarnya, Arini mengalihkan perhatiannya ke target berikutnya, benteng kenyamanan dan kebanggaan suaminya, yaitu rumah mereka. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Bagi Bayu, itu adalah trofi, simbol status yang ia pamerkan kepada teman dan keluarga. Dindingnya menyimpan gema tawa mereka. Lantainya menjadi saksi langkah-langkah mereka membangun hidup bersama. Kini, bagi Arini, setiap sudut rumah itu adalah pengingat akan kebohongan. Dinding itu harus dirobohkan, dan kenangan itu harus dihapus dari muka bumi. Pagi itu, Arini tidak lagi merasakan kesedihan saat menatap sekelilingnya. Ia melihat sofa kulit berwarna krem yang mereka pilih bersama setelah perdebatan panjang di toko furnitur. Dulu, ia menyukai sofa itu. Sekarang, ia hanya melihat sebuah objek senilai beberapa juta rupiah yang harus segera dilikuidasi.
Ia menatap set meja makan dari kayu jati solid tempat ia selalu menyajikan masakan untuk Bayu. Sekarang, itu hanyalah kayu mati yang memakan tempat. Perasaan sentimental telah dibakar habis, menyisakan hanya abu pragmatisme yang dingin. Rencana penghancuran pilar kedua ini ia mulai dengan cara yang paling modern dan efisien, melalui pasar digital. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk bernostalgia melihat foto-foto lama, tetapi untuk memotret aset-aset yang akan ia jual. Ia memulainya dari ruang keluarga. Sofa kulit itu ia foto dari berbagai sudut, memastikan tidak ada cacat yang terlihat. Ia mengunggahnya ke sebuah platform jual beli daring dengan judul, "Dijual cepat sofa kulit kualitas premium, kondisi 90%, nego." Ia memasang harga yang sengaja sedikit di bawah pasaran untuk menarik pembeli dengan cepat. Selanjutnya, televisi layar datar 70 inci yang dibanggakan Bayu. Klik. Foto diunggah dengan deskripsi singkat dan harga yang menggiurkan. Rak buku tinggi yang berisi koleksi buku-buku yang sebagian besar hanya menjadi pajangan. Klik. Foto diunggah. Mesin pembuat kopi otomatis yang mahal. Klik. Foto diunggah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ruang keluarga dan ruang makan mereka telah terdigitalisasi menjadi daftar barang bekas yang mencari pemilik baru. Respons datang lebih cepat dari yang ia duga. Ponsel barunya mulai berdering dan menerima pesan dari orang-orang asing yang menawar barang-barangnya. Arini menjawab setiap pesan dengan efisiensi seorang pedagang. "Ya, barang masih ada. Harga sudah pas, Pak. Bisa diambil besok pagi. Alamat akan saya kirim." Keesokan harinya, rumah itu mulai didatangi orang. Pembeli pertama adalah sepasang suami istri muda yang matanya berbinar melihat sofa kulit itu. "Wah, bagus sekali, Mbak. Seperti baru," kata sang istri dengan antusias. "Silakan diperiksa dulu," jawab Arini dengan nada datar. Setelah transaksi selesai dan beberapa orang kuli angkut membawa sofa itu keluar dari pintu depan, Arini menatap ruang kosong yang ditinggalkannya. Tidak ada rasa kehilangan. Yang ada hanyalah kepuasan melihat satu lagi jejak Bayu sirna dari rumah itu. Proses itu berlanjut sepanjang hari. Seorang mahasiswa datang untuk membeli televisi. Beberapa ibu-ibu dari kompleks sebelah membeli set meja makan setelah menawar dengan alot. Pemilik sebuah kafe kecil datang untuk mengambil mesin kopi. Setiap kali sebuah barang keluar dari rumah, gema di dalam ruangan menjadi semakin kentara. Rumah itu perlahan-lahan kehilangan jiwanya, berubah menjadi cangkang kosong. Di sela-sela menjual barang-barang besar, Arini dengan teliti memilah barang-barang pribadi. Ia membuka lemari pakaian raksasa di kamar mereka. Sisi kiri adalah pakaiannya. Sisi kanan adalah pakaian Bayu. Ia mengambil beberapa koper besar dan mulai mengemas semua miliknya. Pakaian, buku-buku favoritnya, beberapa bingkai foto dirinya bersama orang tua dan teman-temannya. Semua benda yang mendefinisikan dirinya sebelum dan di luar statusnya sebagai istri Bayu. Sedangkan untuk sisi kanan lemari, ia tidak menyentuhnya. Ia membiarkan semua kemeja mahal, setelan jas, dan koleksi sepatu Bayu tetap tergantung rapi di sana. Ia ingin Bayu melihatnya nanti. Ia ingin Bayu melihat semua barang kesayangannya itu berada di dalam rumah yang sudah bukan lagi miliknya. Itu akan menjadi bagian dari penyiksaan psikologis yang ia rancang. 3 hari kemudian, sebagian besar perabotan di rumah itu telah laku terjual. Ruang tamu, ruang makan, dan dapur kini terlihat seperti rumah yang baru dibangun dan belum diisi. Hanya kamar tidur utama yang masih utuh. Namun Arini sudah memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu yang lebih kecil. Tepat saat ia sedang membersihkan debu di lantai yang kosong, ponselnya berdering. Itu dari agen properti yang ia hubungi tempo hari. "Selamat siang, Ibu Arini," sapa suara di seberang. "Saya membawa kabar baik. Ada seorang pengembang yang sangat tertarik dengan tanah dan rumah Ibu. Mereka berencana membangun beberapa unit ruko di lokasi tersebut. Mereka mengajukan penawaran tunai." Agen itu menyebutkan sebuah angka. Seperti yang Arini duga, harganya sedikit di bawah nilai pasar, namun selisihnya tidak signifikan. Sebagai gantinya, pembeli menawarkan pembayaran tunai dan proses yang sangat cepat. "Saya terima penawarannya," jawab Arini tanpa ragu sedetik pun.
Luar biasa, Bu. Cepat sekali, kata agen itu, terdengar sedikit terkejut. Kalau begitu, bisakah kita bertemu besok untuk menandatangani perjanjian pengikatan jual-beli? Pihak pembeli ingin semuanya selesai dalam 2 minggu ke depan. Bisa. Atur saja waktunya, kata Arini. Pertemuan untuk penandatanganan dilakukan di kantor notaris. Arini datang sendiri, membawa semua dokumen asli yang diperlukan, termasuk surat kuasa sakti itu. Di hadapan notaris dan perwakilan pembeli, Arini menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan yang mantap. Dengan beberapa goresan pena di atas kertas bermeterai, rumah yang menjadi saksi bisu 5 tahun pernikahannya kini secara hukum telah berpindah tangan. Ia menerima uang muka yang nilainya sangat besar, langsung ditransfer ke rekening barunya. Malam itu, Arini kembali ke rumah yang secara teknis sudah bukan lagi miliknya. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang kosong dan gelap. Suara langkah kakinya sendiri terdengar menggema, memantul di dinding-dinding yang telanjang. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kenangan. Yang ada hanyalah ruang kosong yang menunggu untuk dihancurkan dan dibangun kembali menjadi sesuatu yang baru. Sebuah metafora yang sempurna untuk hidupnya. Ia tidak tidur di kamar utama. Ia menggelar sebuah kasur lipat tipis di lantai kamar tamu, di antara tumpukan kotak-kotak berisi barang-barangnya. Ia tidak merasa seperti seorang gelandangan di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti seorang prajurit yang beristirahat di kamp setelah berhasil merebut wilayah musuh. Pilar kedua telah runtuh. Benteng kenyamanan Bayu telah ia ratakan dengan tanah. Kini, saatnya melancarkan serangan yang paling menyakitkan. Serangan yang akan meruntuhkan pilar terakhir, harga diri dan reputasi suaminya. Setelah berhasil melucuti harta dan tempat bernaung Bayu, Arini kini bersiap untuk melancarkan serangan ke benteng terakhir yang paling dibanggakan oleh suaminya, reputasinya. Bayu hidup dari pujian dan citra. Ia adalah manajer yang andal di kantor, anak yang berbakti di mata keluarganya, dan suami yang setia di mata teman-temannya. Arini tahu, menghancurkan citra ini akan lebih menyakitkan daripada kehilangan semua uang di dunia. Serangan ini tidak menggunakan kekuatan fisik, tetapi senjata digital yang senyap dan mematikan. Pagi itu, di dalam rumah yang semakin terasa asing, Arini duduk di depan laptopnya. Ia tidak lagi membuka situs jual beli, melainkan membuka draft surel yang sudah ia siapkan dengan cermat. Target pertamanya adalah lingkungan profesional Bayu. Ia tahu, mengirimkan seluruh bukti perselingkuhan secara membabi buta hanya akan membuatnya terlihat seperti istri histeris yang sedang marah. Ia harus melakukannya dengan elegan, dengan kedok kepedulian terhadap institusi. Ia membuka sebuah akun surel baru dengan nama samaran yang tidak mencolok. Tujuannya adalah Departemen Sumber Daya Manusia, SDM, di perusahaan Bayu. Ia sudah mencari nama kepala departemennya melalui situs jejaring profesional. Subjek surel ia tulis dengan hati-hati, laporan pelanggaran etika dan potensi kerusakan citra perusahaan terkait karyawan atas nama Bayu Wicaksono. Isi surelnya ia buat singkat, formal, dan langsung ke intinya. Dengan hormat, Bapak Kepala Departemen SDM. Saya menulis surat ini sebagai pihak yang prihatin terhadap citra baik perusahaan Anda. Saya memiliki informasi bahwa salah satu manajer Anda, Bapak Bayu Wicaksono, telah mengambil cuti dari pekerjaannya dengan alasan palsu. Ia mengaku sedang menjalankan proyek perusahaan di lepas pantai. Padahal kenyataannya ia sedang berlibur di Bali untuk kepentingan pribadi yang tidak pantas. Perilaku ini tidak hanya merupakan bentuk ketidakjujuran terhadap perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak citra perusahaan jika sampai terekspos ke publik, mengingat posisi dan tanggung jawab yang ia emban. Sebagai bukti awal, saya lampirkan beberapa foto yang menunjukkan keberadaannya di Bali selama jam kerja yang seharusnya. Saya harap pihak perusahaan dapat menindaklanjuti hal ini secara internal demi menjaga integritas dan nama baik perusahaan. Hormat saya. Pihak yang peduli. Arini tidak melampirkan semua foto. Ia memilih dengan cermat. Satu foto Bayu yang sedang bersantai di klub pantai dengan segelas minuman di tangan. Satu foto yang menunjukkan Bayu dan Rania sedang makan malam romantis. Tidak ada foto yang terlalu intim atau vulgar. Cukup untuk membuktikan kebohongannya tanpa membuat Arini terlihat memiliki dendam pribadi.
Ia ingin terlihat seperti seorang informan yang netral. Setelah memeriksa ulang setiap kata, ia menekan tombol "kirim". Rudal pertama telah diluncurkan. Target kedua adalah lingkaran yang paling sensitif. Keluarga. Terutama ibu mertuanya. Seorang wanita yang selalu membanggakan putranya di setiap acara keluarga. Arini tahu, menelepon hanya akan berujung pada drama dan tangisan. Pesan singkat jauh lebih efektif dan terkendali. Ia membuka aplikasi percakapan di ponsel lamanya, yang sengaja ia tetap aktifkan untuk misi ini. Ia menulis pesan untuk ibu mertuanya dengan nada yang penuh kepasrahan dan martabat. "Ibu, maafkan Arini." Dengan berat hati, Arini harus memberitahukan bahwa Arini sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Mas Bayu. Alasan keputusan ini sangat berat untuk Arini jelaskan lewat kata-kata. Jadi Arini kirimkan beberapa foto ini sebagai penjelasan. Ini juga alasan mengapa Arini akan pergi dan memulai hidup baru. Tolong jangan mencoba mencari atau menghubungi Arini lagi. Arini doakan ibu dan seluruh keluarga sehat selalu. Ia melampirkan 3 foto. Foto Bayu merangkul Rania dengan mesra. Foto mereka berdua di depan sebuah villa mewah. Dan foto profil Rania di mana ia dan Bayu tersenyum bahagia. Cukup untuk membuat hati seorang ibu hancur dan marah pada putranya. Begitu pesan terkirim dan tanda centang 2 biru muncul, Arini langsung memblokir nomor ibu mertuanya. Tidak ada ruang untuk debat atau persuasi. Bom telah dijatuhkan tepat di jantung keluarga. Target terakhir adalah lingkaran sosial mereka. Di sini, Arini hanya perlu menyalakan sumbu. Ia tahu persis siapa di antara teman-teman mereka yang paling suka bergosip. Ia memilih 2 orang teman wanita yang sering makan siang bersama dan selalu paling tahu kabar terbaru semua orang. Kepada mereka, ia mengirim pesan yang lebih santai namun tetap mengejutkan. "Hai, sekadar info aja. Aku dan Mas Bayu dalam proses pisah. Mungkin foto ini bisa sedikit menjelaskan kenapa. Aku harap kalian ngerti ya. Aku butuh waktu sendiri dulu." Ia hanya melampirkan 1 foto paling jelas yang menunjukkan Bayu dan Rania bersama. Ia tahu, dalam beberapa jam, kabar ini akan menyebar seperti api di padang rumput kering di antara lingkaran pertemanan mereka. Reputasi Bayu sebagai suami setia akan hangus terbakar. Setelah ketiga serangan digital itu diluncurkan, Arini mematikan ponsel lamanya dan meletakkannya di dalam laci. Misinya selesai. Ia tidak lagi mengecek media sosial atau menunggu balasan. Ia telah melepaskan anak panahnya, dan ia yakin semuanya akan mengenai sasaran. Di dalam rumah yang sunyi dan kosong itu, Arini melanjutkan aktivitasnya yang tersisa, mengemas kotak terakhir berisi barang-barangnya. Ia bekerja dalam keheningan, sementara di luar sana, di dunia digital dan nyata, bom waktu yang ia pasang mulai meledak satu persatu. Ia bisa membayangkan kepanikan di kantor SDM, tangis histeris ibu mertuanya, dan bisik-bisik kaget di antara teman-teman mereka. Di kantor Bayu, sebuah rapat darurat mungkin sedang diadakan. Di grup percakapan keluarga Bayu, Perang Dunia Ketiga mungkin sedang pecah. Tapi di dunianya, yang kini hanya seluas beberapa meter persegi di antara tumpukan kotak, yang ada hanyalah kedamaian yang dingin. Sore harinya, saat ia sedang merekatkan selotip di kotak terakhir, ponsel barunya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. "Halo, dengan Ibu Arini." Suara agen properti. "Iya, saya sendiri," jawab Arini. "Maaf mengganggu, Bu. Saya hanya ingin konfirmasi. Semua proses untuk akta jual beli tetap berjalan lancar sesuai rencana kan, Bu? Soalnya saya barusan dengar dari kenalan saya. Katanya ada sedikit masalah di kantor Pak Bayu ya." Arini tersenyum tipis. Konfirmasi pertama telah datang. Kabar menyebar lebih cepat dari yang ia kira. "Tidak ada yang berubah, Pak," jawab Arini dengan nada tenang. "Masalah di kantornya adalah urusan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan jual beli rumah ini. Mohon dilanjutkan saja semua prosesnya seperti yang sudah disepakati." "Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas konfirmasinya." Arini menutup telepon. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai. Pilar ketiga, pilar yang paling dibanggakan Bayu,
kini sedang retak di semua sisi. Ia tidak sabar menunggu momen ketika Bayu pulang dan menemukan bahwa seluruh bangunan kehidupannya telah menjadi puing-puing. Dan Arini, sang arsitek kehancuran itu, sudah tidak ada lagi di sana untuk melihatnya. Pembalasan Arini kini memasuki fase yang paling personal. Uang telah ia amankan, rumah telah ia lepaskan, dan reputasi telah ia cabik-cabik dari jauh. Kini tersisa satu hal lagi. Benda-benda yang menjadi perpanjangan ego dan identitas pribadi Bayu. Benda-benda ini tidak memiliki nilai sepenting rumah atau tabungan, namun bagi Bayu, kehilangan benda-benda ini akan terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Arini tahu persis apa saja benda itu. Target pertama adalah sang Raja Garasi, sebuah Toyota Hardtop FJ40 keluaran tahun 1980-an berwarna hijau zaitun. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Bagi Bayu, itu adalah simbol kejantanan, nostalgia, dan kebanggaan. Setiap hari Minggu, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di garasi, memoles bodinya yang kokoh, membersihkan interiornya, dan menyetel mesinnya yang menderu gagah. Ia sering membawanya ke acara kumpul komunitas mobil klasik, memamerkannya dengan bangga, dan menceritakan sejarahnya kepada siapa saja yang mau mendengar. Mobil itu adalah mainan dewasanya, pelarian dari dunia korporat yang kaku. Arini tidak akan menjual mobil itu ke sembarang dealer mobil bekas. Itu terlalu biasa. Ia ingin mobil itu hilang, lenyap dari jangkauan Bayu selamanya. Beberapa hari sebelumnya, ia telah bergabung dengan beberapa forum daring untuk para pencinta mobil klasik. Dengan akun anonim, ia memasang iklan, jual cepat, untuk mobil tersebut, lengkap dengan foto-foto detail dan salinan surat-surat kendaraan untuk menunjukkan keasliannya. Ia sengaja menargetkan pembeli dari luar pulau. Seorang kolektor serius dari Makassar merespons dengan cepat. Setelah beberapa kali bertukar pesan dan melakukan panggilan video untuk melihat kondisi mobil secara langsung, mereka menyepakati harga. Sang kolektor sangat antusias. Ia bahkan bersedia mengatur pengiriman menggunakan jasa kargo kapal laut. Hari eksekusi pun tiba. Sebuah truk pengangkut mobil, car carrier, berukuran sedang memasuki kompleks perumahan dan berhenti tepat di depan rumah Arini. 2 orang pria turun dan menyapanya. Arini menyambut mereka dengan tenang, lalu membuka pintu garasi. Di sana, sang hardtop hijau zaitun berdiri gagah, seolah tidak tahu nasib apa yang menantinya. Salah satu pria itu masuk ke dalam mobil, menyalakan mesinnya. Suara deru mesin yang berat dan khas itu menggema di garasi yang kosong untuk terakhir kalinya. Arini hanya menonton tanpa ekspresi saat mobil kesayangan suaminya itu dengan perlahan dinaikkan ke atas truk pengangkut. Ia menyerahkan BPKB asli dan kunci serep kepada pria itu, menerima bukti transfer pembayaran yang sudah masuk ke rekeningnya. Saat truk itu mulai bergerak menjauh, membawa pergi salah satu sumber kebahagiaan terbesar Bayu, Arini tidak merasakan apa-apa selain rasa dingin yang memuaskan. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, itu hanyalah sebongkah besi tua yang berhasil ia ubah menjadi uang. Target kedua berada di dalam sebuah kotak bludru berwarna hitam yang tersimpan di laci paling atas di lemari Bayu. Koleksi jam tangan. Bayu percaya bahwa jam tangan adalah cerminan karakter seorang pria. Koleksinya tidak terlalu banyak, hanya 5 buah, tapi semuanya dipilih dengan cermat. Ada jam tangan selam buatan Swiss dengan bingkai yang kokoh untuk menunjukkan sisi petualangnya. Ada jam tangan kulit minimalis dari Jerman yang selalu ia pakai saat rapat penting. Ada jam tangan kronograf Jepang yang sporty. Dan yang paling berharga, sebuah jam tangan lawas bermerek Omega, warisan dari almarhum kakeknya. Bayu sangat memuja jam itu, menyimpannya untuk acara-acara paling spesial. Arini memasukkan kelima jam tangan itu ke dalam tas tangannya dan pergi ke sebuah kawasan bisnis di pusat kota. Tujuannya adalah sebuah toko yang reputasinya terkenal di kalangan pedagang barang mewah bekas. Toko itu kecil, tidak mencolok, namun dijaga dengan sangat ketat. Di dalam, seorang pria paruh baya yang tampak profesional menyambutnya. Arini langsung mengutarakan maksudnya. Ia meletakkan kelima jam tangan itu di atas meja beralas bludru. Pria itu memakai sarung tangan katun dan mengambil sebuah kaca pembesar. Ia memeriksa setiap jam dengan teliti, satu persatu.
Yang ini kondisinya bagus, mesinnya terawat. Komentarnya sambil memeriksa jam tangan selam Swiss. Yang ini juga, desain klasik. Ketika ia sampai pada jam Omega warisan itu, ia menatap Arini. Yang ini punya nilai sejarah, Bu. Model tua seperti ini banyak dicari kolektor. Sangat disayangkan jika dijual. Saya tidak tertarik dengan sejarahnya. Saya tertarik dengan harganya, jawab Arini dengan suara dingin. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk paham. Ia tidak bertanya lebih jauh. Setelah selesai memeriksa semuanya, ia masuk ke dalam ruangan belakang dan kembali dengan sebuah kalkulator. Ia menghitung sejenak, lalu menyebutkan sebuah angka total yang cukup besar. Saya ambil, kata Arini tanpa menawar. Transaksi dilakukan dengan cepat. Arini menerima sejumlah besar uang tunai yang ia masukkan ke dalam amplop coklat tebal. Ia meninggalkan toko itu tanpa menoleh ke belakang. Kotak jam tangan bludru yang kini kosong ia buang ke tempat sampah pertama yang ia temui di jalan. Identitas dan kebanggaan Bayu yang melingkar di pergelangan tangannya kini telah menjadi tumpukan uang kertas di dalam tasnya. Serangan terakhir pada barang pribadi Bayu adalah yang paling banal namun juga paling merendahkan. Saat kembali ke rumah, Arini membuka lemari pakaian di kamar utama. Di sana, tergantung rapi puluhan kemeja bermerek, setelan jas mahal, dasi sutra, dan di bagian bawah berjejer sepatu-sepatu kulit yang harganya jutaan. Semua itu adalah kulit luar yang dipakai Bayu untuk menampilkan citra suksesnya. Arini tidak berniat menjualnya. Terlalu merepotkan. Ia juga tidak akan menyumbangkannya. Itu perbuatan yang terlalu mulia untuk seorang pengkhianat. Ia mengambil beberapa kantong sampah plastik hitam berukuran besar dari dapur. Satu persatu, ia mencabut pakaian-pakaian itu dari gantungannya, meremasnya tanpa peduli, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Kemeja yang baru dicuci bersih, setelan jas yang baru kembali dari penatu, semuanya ia perlakukan layaknya sampah. Sepatu-sepatu kulit itu ia lempar begitu saja ke dalam kantong yang lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sisi lemari Bayu yang tadinya penuh sesak kini kosong melompong. Hanya menyisakan beberapa gantungan baju yang telanjang. 4 kantong sampah hitam besar kini berdiri di sudut garasi, bersebelahan dengan tumpukan majalah bekas. Arini akan meninggalkan kantong-kantong itu di sana. Biarlah pemilik baru rumah ini yang memutuskan nasibnya. Apakah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau diberikan kepada pemulung? Pesannya jelas. Bagi Arini, semua yang tersisa dari Bayu, termasuk pakaian yang pernah melekat di tubuhnya, kini nilainya setara dengan sampah. Pembersihan total telah selesai. Arini telah melucuti suaminya hingga telanjang, baik secara finansial, sosial, maupun personal. Kini, hanya tersisa satu langkah terakhir. Satu gestur final untuk menutup babak ini dengan sempurna. 2 minggu telah berlalu sejak Arini melancarkan serangan pertamanya. Rumah itu kini benar-benar kosong. Gema langkah kaki terdengar begitu jelas, memantul di dinding-dinding yang telanjang. Semua barang miliknya sudah terkemas rapi dalam beberapa kotak kardus yang ditumpuk di satu sudut. Besok pagi, jasa pindahan akan datang untuk mengangkutnya ke kota baru, ke kehidupan baru. Besok juga merupakan hari di mana pemilik baru akan secara resmi mengambil alih rumah ini. Waktu Arini hampir habis. Menurut jadwal palsu yang diberikan Bayu, ia seharusnya kembali dari pelayaran dalam waktu sekitar 1,5 minggu lagi. Arini harus memastikan panggung penyambutannya telah siap sebelum ia benar-benar menghilang. Siang itu, Arini melakukan satu pembelian terakhir. Ia pergi ke toko perabotan murah dan membeli sebuah meja kecil paling sederhana yang bisa ia temukan, serta sebuah kursi kayu. Ia membawanya pulang dan meletakkannya tepat di tengah-tengah ruang tamu yang maha luas dan kosong itu. Meja itu tampak begitu kecil dan kesepian, sebuah pemandangan yang aneh dan surreal. Itulah panggung utamanya. Arini duduk di kursi itu. Ia mengeluarkan selembar kertas surat berkualitas baik berwarna gading dan sebuah pena tinta hitam yang mengalir lancar. Di tengah keheningan rumah, ia mulai menulis surat terakhirnya untuk Bayu. Tangannya tidak gemetar. Tulisannya rapi, tegas, dan terkendali.
Ia tidak menulis surat panjang yang penuh amarah atau uraian air mata. Itu tidak akan memuaskan. Ia menulis surat yang singkat, tajam, dan menghina. Setiap katanya adalah racun yang dilapisi madu sarkasme. Selamat datang kembali dari pelayaranmu. Semoga liburanmu di Bali menyenangkan. Aku sudah melihat foto-fotonya. Kau tampak sangat bahagia. Sebagai hadiah atas kerja kerasmu, semua bonus dan aset hasil pelayaran itu sudah kuamankan. Anggap saja itu pesangon untukku. Rumah ini sudah terjual. Koleksi mobil dan jam tanganmu juga sudah menemukan pemilik baru yang lebih menghargainya. Pakaianmu ada di kantong sampah di garasi. Mungkin kau masih bisa menyelamatkannya. Oh, dan satu lagi. Surat di sebelah ini adalah untukmu. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Tertanda, Arini, mantan istrimu. Ia membaca ulang surat itu. Sempurna, dingin, informatif, dan menghancurkan. Setiap kalimatnya dirancang untuk menimbulkan dampak maksimal. Ia melipat surat itu dengan rapi dan meletakkannya di tengah meja. Lalu, ia mengambil sebuah amplop coklat besar yang baru saja diantar oleh kurir dari kantor pengacara Ratna Sastrawijaya. Isinya adalah salinan resmi surat gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama, lengkap dengan stempel kepanitraan yang basah. Ini bukan lagi ancaman. Ini adalah sebuah proses hukum yang telah berjalan. Ia meletakkan amplop coklat itu di sebelah surat tulisan tangannya. Panggung penyambutan itu kini lengkap. Sebuah meja kecil di tengah ruangan kosong. Di atasnya, terhidang dua menu utama. Sebuah surat perpisahan yang pahit dan sebuah panggilan sidang dari pengadilan. Sebuah tableau minimalis yang merangkum seluruh kehancuran hidup Bayu Wicaksono. Keesokan paginya, tepat pukul 8, truk pindahan tiba. Para pekerja dengan efisien mengangkut kotak-kotak milik Arini. Tidak banyak, hanya cukup untuk memulai hidup baru. Saat kotak terakhir dinaikkan, Arini berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak merasakan nostalgia. Ia merasa seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya dan kini sedang menilainya dari setiap sudut. Ia puas dengan hasil kerjanya. Sebelum pergi, ia melakukan satu hal terakhir. Ia mengambil kunci rumah dari sakunya. Alih-alih mengunci pintu dari dalam, ia keluar, menutup pintu, lalu meletakkan kunci itu di bawah keset, sesuai instruksi agen properti untuk diserahkan kepada pemilik baru. Namun, ia punya alasan lain. Ia tidak ingin Bayu kesulitan masuk. Ia ingin pintu itu mudah dibuka, agar Bayu bisa langsung melangkah masuk ke dalam neraka yang telah ia siapkan untuknya. Sebuah taksi yang telah ia pesan datang menjemputnya. Ia masuk ke dalam, memberikan alamat sebuah stasiun kereta api kepada sopir. Saat taksi itu perlahan menjauh dari kompleks perumahan tempat ia menghabiskan 5 tahun hidupnya, Arini tidak menoleh ke belakang melalui kaca spion. Ia mengambil ponsel barunya, membuka galeri, dan menatap sebuah foto. Foto sebuah apartemen kecil yang bersih dan terang di kota lain, yang sudah ia sewa untuk 6 bulan ke depan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, seulas senyum tipis yang tulus terbit di bibirnya. Itu bukan senyum kemenangan atau pembalasan. Itu adalah senyum kebebasan. Panggung telah ia siapkan. Aktor utama sedang dalam perjalanan pulang. Dan ia, sang sutradara, telah meninggalkan gedung pertunjukan bahkan sebelum tirai dibuka. Bayu Wicaksono keluar dari terminal kedatangan bandara dengan langkah angkuh. Senyum puas tersungging di bibirnya. Liburan sebulan penuh di Bali bersama Rania adalah pelarian yang sempurna. Ia merasa seperti seorang jenius yang berhasil mengakali seluruh dunia. Ia berhasil meyakinkan Arini, menikmati kemewahan tanpa batas, dan kini ia akan kembali ke pelukannya yang aman, ke dalam rumah tangganya yang nyaman, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Di dalam tasnya, ada sebuah kain pantai murah yang ia beli di pasar seni, sebuah alibi kecil untuk memperkuat cerita bohongnya tentang oleh-oleh dari rekan kerja di pelabuhan. Rania sudah mulai sedikit menyebalkan di minggu terakhir, menjadi lebih manja dan menuntut. Bayu lega bisa lepas darinya sejenak. Ia merindukan keteraturan hidupnya, masakan Arini, dan perasaan menjadi raja di rumahnya sendiri.
Ia membayangkan sambutan hangat Arini, mungkin dengan pelukan erat dan pertanyaan-pertanyaan penuh kekhawatiran yang akan ia jawab dengan cerita-cerita karangan yang heroik. Saat taksi yang ia tumpangi memasuki gerbang kompleks perumahannya, ia merasakan sedikit keanehan. Taman di depan rumahnya tampak sedikit lebih liar dari biasanya. Rumputnya sedikit lebih tinggi. Ia mengabaikannya. Mungkin Arini terlalu sibuk merindukannya hingga lupa memanggil tukang kebun. Namun, saat mobil berbelok ke halaman rumahnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di depan gerbang, tertancap sebuah papan pengumuman yang familiar namun mustahil. Dengan huruf balok merah yang besar, papan itu bertuliskan, "Terjual." "Berhenti di sini, Pak," serunya kepada sopir taksi. Bayu keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Pikirannya berputar. Ini pasti kesalahan. Agen properti salah memasang papan di rumah yang salah. Tidak mungkin. Arini tidak akan pernah menjual rumah tanpa memberitahunya. Ia bahkan tidak punya kuasa untuk melakukannya. Pikir Bayu dalam kesombongannya. Ia menyeret kopernya. Berjalan melewati papan itu dengan perasaan tidak enak yang semakin menjadi-jadi. Ia sampai di depan pintu utama. Anehnya, pintu itu tidak terkunci rapat. Ia mendorongnya sedikit, dan pintu itu terbuka dengan derit pelan. "Arini, sayang, aku pulang," serunya. Suaranya terdengar ragu. Tidak ada jawaban. Yang menyambutnya adalah gema dari suaranya sendiri, memantul di dalam ruangan yang kosong. Matanya membelalak tak percaya. Ruang tamu itu lompong. Sofa kulit, meja kopi, rak buku, televisi raksasa, semuanya lenyap. Hanya ada lantai keramik dingin yang memantulkan cahaya dari jendela. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya. "Perampokan? Apa kita dirampok?" Ia berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Ruang makan kosong. Dapur kosong. Semua perabotan, semua peralatan elektronik, hilang tak bersisa. Ia berlari menaiki tangga dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. "Arini, kamu di mana?" teriaknya. Ia menerobos masuk ke kamar tidur utama. Ranjang mereka yang besar dan mewah, hilang. Meja rias Arini, hilang. Lemari kecil, hilang. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang lebih membingungkan lagi. Lemari pakaian raksasa itu masih berdiri di sana. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Sisi kiri, tempat pakaian Arini, kosong melompong. Sisi kanan, sisinya, masih penuh sesak dengan kemeja, setelan jas, dan semua pakaian mahalnya. Ini bukan perampokan. Perampok mana yang akan meninggalkan setelan jas mahal dan hanya mengambil pakaian wanita? Perampok mana yang akan bersusah payah mengangkut ranjang dan sofa? Logikanya mulai runtuh. Rasa dingin yang menakutkan mulai menyelimutinya. Ini terasa seperti sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang direncanakan. Dengan langkah gontai, ia kembali ke lantai bawah. Matanya yang liar menyapu ruangan yang kosong, mencoba mencari jawaban. Dan kemudian, ia melihatnya. Di tengah-tengah ruang tamu yang luas, berdiri sebuah meja kecil yang tampak konyol dan tidak pada tempatnya. Di atas meja itu, ada dua benda, selembar surat terlipat dan sebuah amplop coklat besar. Seperti seekor ngengat yang tertarik pada api, ia berjalan mendekati meja itu. Kakinya terasa seperti jeli. Ia mengenali tulisan tangan yang rapi di surat terlipat itu. Tulisan tangan Arini. Tangannya gemetar hebat saat ia mengambil dan membukanya. "Selamat datang kembali dari pelayaranmu." Jantungnya mencelos. "Pelayaranmu." Dengan tanda kutip. "Semoga liburanmu di Bali menyenangkan. Aku sudah melihat foto-fotonya. Kau tampak sangat bahagia." Bali. Foto-foto. Darahnya seolah surut dari wajahnya. Ia merasa mual. Bagaimana? Bagaimana Arini bisa tahu? Sebagai hadiah atas kerja kerasmu, semua bonus dan aset hasil pelayaran, itu sudah kuamankan. Anggap saja itu pesangon untukku. Rumah ini sudah terjual. Koleksi mobil dan jam tanganmu juga sudah menemukan pemilik baru yang lebih menghargainya.
Pakaianmu ada di kantong sampah di garasi. Mungkin kau masih bisa menyelamatkannya. Setiap kalimat adalah sebuah pukulan telak ke ulu hatinya. Mobil, jam tangan, bahkan pakaiannya? Ia terhuyung mundur. Napasnya sesak. Ini tidak nyata. Ini mimpi buruk. Oh, dan satu lagi. Surat di sebelah ini adalah untukmu. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Ia menatap amplop coklat besar itu dengan ngeri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia merobek amplop itu dengan kasar. Ia menarik keluar isinya. Matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Pengadilan Agama. Dan di bawahnya, dengan huruf tebal, gugatan cerai. Saat itulah dunianya benar-benar hancur berkeping-keping. Surat itu jatuh dari genggamannya yang lemas. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Nama ibunya tertera di layar. Ia menjawab dengan linglung. Bayu, apa yang sudah kamu lakukan? Suara ibunya melengking histeris di seberang sana. Arini mengirimiku foto-fotomu dengan perempuan jalang itu. Kamu membuat malu seluruh keluarga. Ibumu malu, Bayu. Bu, aku. Ia tidak bisa berkata-kata. Belum sempat ia menjawab, panggilan lain masuk. Dari atasannya. Ia mengabaikan panggilan ibunya dan menjawab panggilan dari bosnya. Wicaksono. Sapa suara dingin dan tanpa emosi dari atasannya. Kami sudah menerima laporan dan bukti penipuan cuti yang Anda lakukan. Mulai hari ini Anda diskors tanpa batas waktu sambil menunggu hasil investigasi komite etik. Jangan datang ke kantor. Klik. Panggilan diputus. Ponsel itu meluncur dari tangannya. Jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Semuanya terjadi begitu cepat. Rumahnya hilang. Hartanya hilang. Reputasinya hancur. Keluarganya marah. Pekerjaannya di ujung tanduk. Dan Arini. Arini yang lembut, yang penurut, yang selalu ia anggap remeh, telah melakukan semua ini. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan perampokan. Ini adalah eksekusi. Dan ia adalah terpidana matinya. Rasa kehilangan yang luar biasa menghantamnya seperti gelombang tsunami. Bukan kehilangan uang atau materi, tetapi kehilangan Arini. Kehilangan pusat gravitasinya yang selama ini ia sia-siakan. Ia kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Dan ia sendiri yang telah memberikan pisau kepada Arini untuk membunuhnya. Sebuah suara aneh keluar dari tenggorokannya. Awalnya seperti erangan, lalu berubah menjadi raungan. Raungan kesakitan, penyesalan, dan keputusasaan yang paling murni. Ia jatuh berlutut di lantai keramik yang dingin dan keras. Ia memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memerah. Air mata yang tidak pernah ia keluarkan selama bertahun-tahun kini tumpah ruah, membasahi wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh, meraung seperti binatang yang terluka, memanggil-manggil nama Arini ke dalam ruang hampa yang hanya memantulkan kembali suara kepedihannya sendiri. Di tengah reruntuhan hidupnya, Bayu Wicaksono akhirnya menangis. Sebuah tangisan penyesalan yang datang terlalu mahal dan terlalu terlambat. 6 bulan kemudian, di sebuah kota yang berbeda, fajar menyingsing dengan warna-warni yang lembut. Di sebuah apartemen studio yang kecil namun terang dan bersih, Arini Damayanti memulai harinya. Ia menyeduh secangkir kopi, lalu berjalan ke balkon kecilnya untuk menyirami pot-pot tanaman herbal yang mulai tumbuh subur. Udara pagi terasa segar, dan pemandangan kota yang mulai terjaga terasa penuh harapan. Tidak ada lagi jejak-jejak kepedihan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan dan fokus. Dengan modal yang ia miliki, Arini tidak foya-foya. Sebagian besar ia investasikan kembali dengan bijak. Ia menggunakan sebagian kecilnya untuk memulai bisnis konsultasi keuangan skala kecil dari apartemennya. Menggunakan latar belakang pendidikannya dan pengalamannya mengelola keuangan, ia membantu para pemilik usaha kecil dan perorangan untuk merapikan pembukuan dan merencanakan investasi mereka. Bisnisnya tumbuh perlahan namun pasti, dari mulut ke mulut. Klien-kliennya menghargai ketelitian, kejujuran, dan wawasannya. Kehidupannya kini teratur dalam ritme yang baru. Pagi hari ia habiskan untuk bekerja.
Siang hari ia sering pergi ke perpustakaan daerah atau mengikuti kelas-kelas lokakarya untuk menambah pengetahuannya. Sore hari, ia bergabung dengan sebuah komunitas yoga. Ia telah menemukan teman-teman baru, orang-orang yang mengenalnya sebagai Arini, seorang konsultan keuangan yang cerdas dan mandiri, bukan sebagai istri Bayu. Beban masa lalu telah ia letakkan. Ia tidak melupakannya, tetapi ia telah berdamai dengannya, menjadikannya pelajaran berharga tentang kekuatan dirinya sendiri. Pembalasan dendamnya bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah sebuah proses pembersihan yang diperlukan untuk membangun fondasi hidup yang baru dan lebih kuat. Suatu sore, saat sedang duduk di sebuah kafe sambil menyiapkan materi untuk klien, ia melihat sepasang kekasih di meja seberang sedang bertengkar hebat. Sang wanita menangis. Sang pria tampak frustrasi. Dulu, pemandangan seperti itu mungkin akan memancing kembali lukanya. Namun sekarang, Arini hanya menatap mereka sejenak dengan sorot mata yang penuh welas asih, lalu kembali fokus pada laptopnya. Drama itu bukan lagi miliknya. Ia telah keluar dari panggung itu untuk selamanya. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dalam kehancuran orang lain, tetapi dalam pembangunan dirinya sendiri. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sudut kota metropolitan yang pengap, Karma sedang bekerja tanpa lelah. Bayu Wicaksono kini tinggal di sebuah kamar kos sempit dan lembab di lantai 3 sebuah bangunan tua. Kamar itu berantakan, dipenuhi bungkus mie instan dan pakaian kotor yang menumpuk. Aroma pengap dan putus asa menguar dari setiap sudutnya. Seperti yang sudah diduga, ia dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya. Catatan buruk itu membuatnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan baru yang setara. Setiap lamaran yang ia kirimkan ditolak. Setiap wawancara berakhir dengan kegagalan begitu pihak perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang. Ia kini bekerja serabutan, menjadi supir taksi daring dengan mobil sewaan. Penghasilannya hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan makan sehari-hari. Keluarganya mengucilkannya. Ibunya masih mau berbicara dengannya sesekali di telepon, namun selalu diakhiri dengan isak tangis dan ceramah panjang. Ayahnya menolak untuk bertemu dengannya. Dalam acara keluarga terakhir, ia datang dan mendapati dirinya diabaikan oleh semua orang, dianggap sebagai aib keluarga. Teman-temannya, mereka telah lama menghilang. Lingkaran sosial yang dulu memujanya kini menjadikannya bahan gosip dan cerita peringatan. Dan Rania, wanita yang menjadi sebab dari semua kehancuran ini, telah memblokir nomornya seminggu setelah Bayu kehilangan segalanya. Rania tidak tertarik pada pria miskin yang putus asa. Bayu kini sendirian, benar-benar sendirian. Setiap malam, ia dihantui oleh penyesalan yang sama. Ia akan membuka satu-satunya foto lama mereka berdua yang berhasil ia selamatkan. Sebuah foto usang dari dompetnya. Foto Arini yang tersenyum tulus ke arah kamera, dengan mata berbinar penuh cinta. Ia akan menatap foto itu selama berjam-jam, membisikkan kata maaf yang tidak akan pernah sampai. Ia kini mengerti nilai dari apa yang pernah ia miliki, tepat di saat semua itu telah hilang tanpa sisa. Ia terjebak dalam penjara masa lalunya, sebuah neraka yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tirai cerita pun ditutup dengan dua pemandangan yang kontras. Di kota yang satu, Arini berdiri di balkon apartemennya, menatap matahari terbit yang menjanjikan hari baru. Ia menyesap kopinya, dan seulas senyum tulus merekah di wajahnya saat ia menatap cakrawala masa depannya yang cerah dan tak terbatas. Di kota yang lain, Bayu duduk di tepi ranjangnya yang reot di dalam kamar yang gelap. Cahaya remang-remang dari luar jendela menyinari wajahnya yang kuyu dan tidak terurus. Ia menatap foto Arini di tangannya, dan setetes air mata jatuh membasahi gambar senyuman yang tak akan pernah bisa ia lihat lagi secara langsung. Ia selamanya menatap ke belakang, ke masa lalu yang telah ia hancurkan. Arini tidak menang karena berhasil menghancurkan Bayu. Ia menang karena berhasil membangun kembali dirinya sendiri. Dan Bayu, ia tidak kalah karena Arini. Ia kalah karena kesombongan dan pengkhianatannya sendiri. Keadilan tidak datang dalam bentuk ledakan amarah, melainkan dalam putaran roda karma yang sunyi, pasti, dan tak terhindarkan.